Atea Mataram Suawa. Penduduk aslinya nama Suawa, Petutu, Uda, Ngemula, sampai Lolo Budadewa, Dedi Suawa. Sampai itu Atea mahir berbahasa Suawa. Tuannya doa Atea mau tahu bahasa Suawa, mau tahu bahasa Suawa, mau tahu bahasa Gorontalo. Gitu. Jadi karena saya orang Suawa lebih mahir banyak bahasa Suawa. Gagu tenggebi yang kita di pengoci tanah Suawa. Tenggebi itu hari-hari ya. Tenggebi itu MGTA di pengobi Salawa di Suawa. Itu. Jadi MGTA moti menganau mau tahun bahasa Suawa. Itu. Jadi Mbak mau buka tanpa bahasa Suawa tapi mau nganau sekolah. Kalau ada sekolah itu mau tahu bahasa Suawa. Itu tidak pernah diajarkan orang tua, tapi mereka mendengar, meniru, kemudian orang-orang tua menjelaskan apa itu arti bahasa Suawa. Jadi termasuk orang tua itu jadi guru di rumah, karena anak apa itu Pak, apa itu Ibu, apa itu Ma, apa itu Nek, nah itu dijelaskan nomor buka penjelasan. Jadi sepertinya kalau bahasa Suawa itu berkembang bukan guru di sekolah, tapi sepertinya orang-orang tua kita memberi juga peringatan, memberi juga pengertian daripada bahasa Suawa itu. Kerajaan Suawa didirikan oleh para orang tua, para leluhur, di mana sebelum kerajaan dibentuk itu ada manusia pertama yang ada di Suawa, muncul di Suawa, namanya Moluado. Terus perempuannya Sendeno mendapatkan anak seorang putra namanya Ohito, dan perempuannya yaitu Membena. Itu manusia pertama yang ada di Suawa. Kemudian berdiri kerajaan Suawa setelah berkembang biak ini manusia pertama tadi, maka banyaklah penduduk daripada orang Suawa, sehingga mendirikan kerajaan namanya Kerajaan Totowa atau Kerajaan Suawa, yang ibu kotanya Bangia, yang dikatakan sekarang Kinobu itu ibu kota kerajaan Suawa. Raja pertama yaitu Ayududia I, itu raja pertama, dan kemudian berkembang penduduknya menjadi banyak penduduk kerajaan Suawa, sehingga orang-orang Suawa dulu itu menciptakan bahasa, yaitu bahasa yang dipakai dalam kerajaan, namanya bahasa Pidorotia. Kemudian yang dipakai di luar kerajaan Suawa atau orang-orang perantau itu namanya bahasa Itogia atau bahasa Motomboto. Sehingga berkembanglah dua bahasa yang ada di Suawa, kerajaan Suawa. Bahasa yang dipakai dalam kerajaan itu namanya bahasa Pidorotia. Kemudian khusus untuk orang-orang yang merantau itu memakai bahasa Motomboto atau Itogia. Itulah bahasa Suawa itu. Dan kalau ditanyakan when kerajaan Suawa itu terjadi, bahasa Suawa itu sejak abad keempat. Sejak abad keempat itu sudah ada kerajaan dan sudah ada bahasanya, bahasa Suawa. Dan kerajaan Suawa itu kerajaan tertua yang ada di Gorontalo. Nah, oleh sebab itu
Belum ada bahasa Gorontalo, belum ada bahasa lain-lain ini. Di Gorontalo itu baru bahasa Suawa. Kenapa dikatakan ada bahasa daerah Gorontalo? Itu bahasa motomboto semua. Bahasa orang-orang perantau dari Suawa jadi menyebar sampai menjadi bahasa Gorontalo. Jadi kalau asal bahasa daerah Gorontalo itu dari Suawa. Kosakatanya dari Suawa, selamanya ada kosakata dari Suawa kemudian berkembang jadi bahasa daerah. Kenapa dikatakan bahasa daerah jadi? Karena orang-orang Suawa merantau di mana-mana dan memakai bahasa motomboto itu atau bahasa Itoia. Itulah jadi bahasa daerah Gorontalo. Kayaknya orang Inggris itu kan menguasai semua benua. Akhirnya bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Begitu. Nah, orang Suawa itu menguasai seluruh benua yang ada di Gorontalo, seluruh proses dari Gorontalo, dan mengembangkan bahasa Itoia itu. Itulah namanya bahasa daerah Gorontalo. Itu. Jadi asal bahasa Gorontalo itu dari Suawa. Itu. Ya. Simpulnya, bahasa Suawa berkembang dalam daerah dan dia dibawa oleh orang-orang perantau itu dari dalam bahasa Itoia. Tak bahasa Suawa itu, tapi namanya bahasa Itoia, bahasa perantau. Itu. Itu ada persamaan bahasa Suawa asli dengan bahasa Gorontalo, ada persamaan. Begitu juga bahasa Atinggola. Atinggola itu kosakatanya dari Suawa. Mereka tidak ada bahasa. Itu bahasa yang dikembangkan dari kosakata bahasa Suawa, kemudian jadi bahasa Atinggola. Begitu juga bahasa Bulango. Itu kosakatanya dari Suawa. Nah, sebab itu bahasa Bulango itu sonada dan irama dengan bahasa Suawa. Bahasa Bulango itu yang ada di Malibagu. Itu. Bahasa Tinggola juga begitu. Sonada dan seirama dengan bahasa Suawa. Karena asalnya bahasa yang ada di Gorontalo ini, bahasa daerah ini asalnya dari bahasa Suawa. Sehingga itu dia punya sejarah. Kemudian tentunya dipertanyakan, apakah di Suawa itu masih berkembang atau masih dipertahankan dialek Suawa? Dipertahankan sampai dari seluruh kecamatan Suawa dan sampai di Pinogo itu tetap berbahasa Suawa. Orang bilang sudah tutup, sudah mulai pudar ini bahasa Suawa. Tidak. Yang luar mengatakan begitu, tapi kami Suawa tetap mempertahankan bahasa Suawa itu dialek hari-hari. Begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah orang-orang Suawa masih berbahasa Suawa? Tetap berbahasa Suawa. Itu kan bahasa Kekenda, tidak boleh ditinggalkan. Bahasa adat Suawa ada, sastra bahasa adat Suawa ada, semua punya sastra-sastranya. Kalau bahasa Gorontalo ada sastranya, di Suawa juga punya sastra bahasa Suawa. Cuma ini tidak ada penelitian tentang bahasa di Gorontalo ini, asal mulanya bahasa Suawa, Atinggola, semua itu. Kayaknya orang-orang pakar ilmiah kita tidak terlalu memperhatikan itu tentang bahasa daerah. Kalau itu diperhatikan, itu bahasa daerah bisa muncul. Akan muncul namanya bahasa daerah yang ada di Gorontalo ini hanya berasal dari Suawa, tidak dua. Kalau kita berdasarkan sejarah, sekiranya beberapa informasi yang saya sampaikan tentang bahasa Suawa. Kemudian bahasa Suawa itu ada dua yang berkembang hari-hari, itu bahasa Suawa hari-hari namanya bahasa Suawa asli Totoa dan bahasa Bonda. Itu mulai dari Bondada itu bahasa Suawa semua itu. Tapi itulah Suawa asli. Suawa bahasa Bonda. Nah, saya kira itu tentang bahasa Suawa. Ya. Kira-kira adakah kelompok-kelompok yang pelopori bahasa Suawa ini, Pak? Bukan dipelopori, memang sudah jadi dialek hari-hari. Tidak ada kelompok itu, tidak ada kelompok bahasa sini. Cuma kalau dialek hari-hari, tutur kata hari sudah itu. Jadi bukan lagi diatur kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C, tidak. Seluruhnya berbahasa Suawa. Kalau anak-anak semua Tahu, barara hari-hari bahasa Indonesia, tapi orang ngerti bahasa Suawa. Itu. Jadi dialek
Suawa ini dari rumah-rumah sampai anak-anak sekolah itu tahu. Tidak ada gurunya orang Suawa. Jelas anak-anak Suawa pasti akan bisa berbincang Suawa. Karena tiap rumah berbahasa Suawa. Sekalipun anak-anak kurang sekolah dalam bahasa Indonesia, tetap orang-orang tua berbahasa Suawa. Jadi mereka ikut-ikutan juga. Begitu. So, kalau itu mau di secara sistem sintaksis bahasa itu tidak pernah dikembangkan oleh orang tua kepada sekolah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah para pakar ilmiah kita sudah meneliti tentang perkembangan bahasa Suawa dan kemudian dia jadikan perguruan tinggi ini bisa menjadikan istilahnya dialog di sekolah ini bisa pelajaran di sekolah itu ya mulak itu yang belum ada. Kapan itu menjadi? Karena anggarannya tidak ada. Bisa kita menciptakan anggaran tidak siapkan pemerintah, cuma disuruhkan berbahasa saya, tapi tidak pernah ada acuan pemerintah untuk pembiayaan. Termasuk anda sebagai peneliti dari dinas ini tidak pernah ada dana dari pemerintah untuk mengembangkan dan meneliti bahasa ini. Itu juga pencangan, bukan. Saya tidak bisa jelas pemerintah banyak salah. Pemerintah terlalu mengabaikan bahasa daerah ini. Itu. Jadi kami ingin sekali ada muloh. Kalau muloh siapa menciptakan dari perguruan tinggi, kemudian diedarkan ke sekolah-sekolah mulai SD, SMP sampai SMA. Baru ke perguruan tinggi ada perkuliahan umum tentang bahasa daerah. Tidak ada perhatian. Perguruan tinggi oke. Dinas-dinas yang terkait seperti dinas PDK itu mau memprogramkan, cuma persoalannya pemerintah daerahnya itu apa sudah disiapkan oleh pemerintah daerah tentang dana itu oleh dinas PDK melalui, sehingga terjadi itu muloh itu. Saya kira itu. Ini saran pendapat saya.